datangnya dari Singapura, dari supir Fauzi, masya Allah. Pertanyaannya Ustaz, saya ingin bertanya nih, apakah usaha dapat mengubah takdir? Sedangkan takdir sudah tertulis sejak kita di janin, katanya Ustaz Janin. Ahlan wa sahlan dari Singapura. Pertanyaan saya, apakah kita udah tahu takdir kita sehingga kita tidak mau usaha? I'malu, kata Nabi SAW, wa kullu syai'in muyassarun lima khuliqa min ajlih. Semuanya itu akan dimudahkan sesuai takdirnya. Maka orang yang berusaha untuk sesuatu, sunnatullah, kebiasaannya, Allah akan menakdirkan. Sehingga Allah ciptakan di diri dia untuk usaha mendapatkannya. Karena nggak ada yang gratis di dunia ini. Semuanya harus kita usahakan untuk mendapatkan itu. Ada sunnatullah. Loh ada Ustaz, itu perkecualian. Tidak bisa kita buat sebagai rumusan. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Nggak ada suatu kebetulan di dunia ini. Ingin sesuatu harus kita berusaha. Ingin dunia kita usaha. Ingin ilmu kita belajar. Ingin derajat di sisi Allah kita ta'ah ibadah. Semuanya yang kita inginkan kita akan dapatkan dengan usaha. Tentang hasilnya itulah takdir. Tidak semua usaha menghasilkan sesuai yang kita inginkan. Tapi kita harus berusaha. Sunnatullah, ketika kita berusaha, dari mana usaha kita ini? Dari Allah. Kenapa Allah mengilhamkan kita untuk usaha? Karena Allah akan mentakdirkan kita dapat itu. Seperti doa. Ketika Allah ingin memberi kita sesuatu, maka Allah sebelum memberi, Allah ilhamkan kita untuk berdoa meminta sesuatu tersebut. Kenapa kita minta sesuatu? Ini takdir dari Allah doa kita. Karena Allah ingin menginginkan memberi kita. Sehingga Allah mengilhamkan kita untuk berdoa. Ketika Allah menginginkan, mentakdirkan, memberi kita sesuatu, Allah mengilhamkan kepada kita untuk berusaha mendapatkan sesuatu tersebut dan kita dapatkan. Maka tidak ada yang bisa merubah takdir. Memang benar, tapi tidak ada yang tahu takdirnya. Ketika ditanyakan apakah usaha kita bisa merubah takdir, maka jawabannya apakah kita tahu takdir kita? Sehingga kita akan berusaha sesuatu yang menjadi takdir kita supaya nggak sia-sia, kan gitu maunya. Supaya usaha kita ini nggak sia-sia. Kita perlu tahu, kalau kita tahu takdir kita enak. Oh ini bukan takdir kita, nggak akan kita cari. Oh ini takdir kita akan cari. Kita nggak tahu takdir kita dan kita disuruh berusaha. Sunnatullah biasanya. Yang kita usaha untuk mendapatkannya dengan cara baik dan niat yang baik. Walaupun itu bukan takdir kita, tapi Allah akan memberikan kepada kita di lain tempat. Itu sunnatullah yang kita lihat seperti itu. Jadi tidak ada namanya usaha yang sia-sia, nggak ada. Yang penting niat baik untuk cari rezeki Allah dan usaha dengan cara yang baik. Itu tugas kita. Dan itu nilainya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentang hasil sesuai yang kita usahakan tadi itu. Alhamdulillah, kalau itu bukan takdir kita, biasanya Allah memberikan kepada kita lebih dari itu dengan jalan yang lain. Ini yang kita lihat di kejadian di dunia ini, sunnatullah. Dan jangan kita merubah sunnatullah. Mulai dulu sampai sekarang sunnatullah seperti ini. Seperti kemarin kita bahas, orang sakit ingin sembuh, berusaha ke dokter. Sunnatullah, orang yang berusaha akan Allah beri kesembuhan. Apakah usaha kita pasti membuahkan hasil? Tidak. Ada juga orang yang berobat, hasilnya nggak sembuh malah mati. Ada. Tapi apakah itu membuat kita nggak berusaha? Enggak, salah.
Karena yang berobat dan tidak hasil itu sangat sedikit sekali. Yang banyak yang mati itu nggak berobat. Yang berobat kebanyakan sembuh. Ini sunnatullah. Maka jangan kita percuma berobat nanti takdirnya mati ya mati. Ya silakan, berarti Anda takdirnya mati. Allah takdirkan Anda nggak berobat. Tapi kalau Allah takdirkan Anda berobat, maka insya Allah Anda ada kemungkinan sembuh besar. Kemungkinan sembuh lebih besar dari kemungkinan mati. Tapi kalau Anda udah nggak mau berobat, ini tanda-tanda Allah menakdirkan Anda mati. Kenapa? Allah tidak mengilhamkan Anda untuk berobat. Sunnatullah yang terjadi di dunia ini sudah Allah tetapkan bahwa usaha kita akan membuahkan hasil. Usaha kita akan membuahkan hasil. Ini sunnatullah. Orang yang kerja keras akan kaya. Ini sunnatullah. Orang yang giat cari ilmu akan alim. Ini sunnatullah. Orang ibadah sungguh-sungguh membersihkan hatinya akan menjadi orang saleh di sisi Allah. Ini sunnatullah. Orang yang sakit berusaha untuk sembuh, dia akan sembuh. Ini sunnatullah. Walaupun di sana ada perkecualian, tapi itu bukan untuk menunjukkan bahwa Allah berkuasa. Hanya itu. Maka usahalah dengan serius, dengan baik, dengan maksimal. Berapa banyak hadis yang mengatakan innallaha ahabba abdan idza amala amalan atqanahu. Allah cinta kepada seorang hamba jika hamba itu berbuat sesuatu dia maksimalkan. Anda belajar, maksimalkan belajar. Anda kerja, maksimalkan kerja. Anda bikin apapun, maksimalkan. Ini Allah cinta. Kemudian sunnatullah, kebiasaan Allah yang serius akan membuahkan hal yang indah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang diridhoi oleh Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Hasan Ismail Al-Muhdar, khadim Pondok Pesantren Nurul Iman. Kami informasikan kepada semua donatur Masjid Awwabin pada hari Jumat ini tanggal 9 Juni. Alhamdulillah kita melaporkan perkembangan Masjid Awwabin. Lantai pertama sudah kita lewati dan sudah selesai, tinggal finishing. Dan ini lantai yang kedua juga sudah selesai pengedekan dan insya Allah sebentar lagi proses finishing. Dan ini kita naik lantai 3 atau lantai 2 masjid. Alhamdulillah udah proses pengedekan. Setelah itu kita mulai finishing, mulai dari lantai dasar aula, lantai masjid yang pertama dan lantai masjid yang kedua. Terima kasih banyak semua donatur, semua simpatisan, baik yang mengikuti bulanan setiap bulan 100.000 ataupun yang memberikan hartanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai sedekah jariah. Kalau kemarin Anda yang ikut, ini waktunya Anda menjadikan sedekah jariah ini untuk orang tua Anda, untuk anak Anda, untuk orang-orang yang Anda cintai, untuk istri Anda, sehingga semuanya kaya dengan pahala dan taat di hari kiamat. Karena masjid ini akan ditempati semua kegiatan ibadah, belajar mengajar di masjid, dakwah ilallah di masjid, salat jamaah di masjid, aurat di masjid, pengajian di masjid. Masya Allah, begitu besar fungsi masjid dan aula Al-Awwabin yang diberi nama oleh guru mulia kita dengan Awwabin. Mudah-mudahan dapat selesai dan bermanfaat sampai hari kiamat. Terima kasih. Barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.